Kenapa kamu nggak nggak lanjutin aja, nggak apa-apa sampai sekuat aku sebenarnya kuat loh, mudah. Aku takutnya nanti katanya Pak suami aku nanti dibelikan kayak gitu, nanti tak belikan ke apa HP. Aku minta dulu lah, aku minta, aku kayak nggak pernah aku dikasih surprise kayak gitu. Aku mesti proaktif sama Pak suami itu kayak gitu. Dan temanku aja sampai bilang Cahyo tuh lo diem kayak gitu. Aku kok disangka kalau kamu tuh kayaknya, aku dipikir kayak gimana ya, mungkin karena aku anak petani kayak gitu, dia anaknya guru kayak gitu, anak Banyuwangi kan gitu. Terus nggak apa-apa dia, aku nggak terlalu mikirin. Kalau aku terus ya aku terus, kalau aku berhenti aku nggak lelaki itu nggak, teman sejatiku juga nggak, udah aku tahu kayak apa gitu. Aku udah makan, anak aku makan mie dulu, aku belum sempat ke pasar kayak gitu. Mama emangnya mas belum kenyang segitu. Aku kalau teh kayak gini nih anakku pakai apa, es teh ya ini ya kayak gitu. Aku teman sejatiku aku udah tahu kayak apa kayak gitu. Tapi kalau laki-laki di dunia gak cuma satu kayak gitu. Aku nggak marah kok temanku ngasih input kayak gitu. Ya aku dia dulu cocoknya sama aku cuma ketawa aja. Habis itu ya aku kan pernah ketemu, dia tak telepon waktu udah kerja di mana, di ruko mana kayak gitu loh. Habis itu ya, teman kuliah aku nggak apa-apa kayak gitu. Temen aku ngasih input, mungkin ya ada temen aku juga Susi itu kecelakaan loh sama pacarnya kayak gitu, sama tunangannya. Kan kasihan ya kayak itu. Habis itu meninggal di Gresik, kan banyak truk-truk kayak gitu. Terus habis itu aku mau tak lanjutin apa enggak kayak gitu. Aku malas sebenarnya, tapi ini buat kenang-kenangan nanti aku kembali pulang kayak gitu. Cocok ini ya, aku sebenarnya bisa aja sih makan tidur kayak gitu, tapi komitmennya itu Pak suami, aku punya kamu, kamu jadi 4 ya, jadi istri, ibu, teman, terus sahabat, mungkin ya kayak kamu. Menurutku dia tuh kayak butuh sosok ibu kayak gitu loh, dia butuh sosok ibu kayak gitu. Jadinya aku ya suka nasehatin kayak gitu. Aku juga, adiknya juga pernah kirim surat kayak gitu, Mbak Lili, nggak tahu apa, lupa aku ada masalah sama pacarnya. Aku disuruh ngasih nasihat bagaimana kayak gitu. Kalau aku mah, kalau udah nggak cocok ya jangan, selama belum janur melengkung nggak apa-apa. Kalau sudah berkeluarga dan punya komitmen kayak gitu, aku nggak mikir. Kalau nggak punya anak itu bikin beban, nggak mikir ya. Pikir aku pas semua ibu, kata ibu aku, semua orang itu punya keturunan, nggak usah dipikirkan. Aku malah enak ya nggak pakai KB kayak gitu, nggak pakai alat kontrasepsi itu. Mungkin takutnya kalau sudah tua jadi nenek-nenek kayak gitu, jadi nenek-nenek jadi punya anak itu kan aneh juga ya. Ya ampun kayak gitu. Udah, ini aku mau nganter lagi, tapi dia kayak gitu ya, dia, aku tangkapan dari matanya anakku kayak gitu. Nggak apa-apa mah, kalau memang daripada aku nanti, kalau aku sudah, aku udah, kalau udah mapan tanpa hutang, nggak, dia pinter kok, komputer juga pinter, apa bahasa Inggris dia pinter. Aku treatment kayak gitu. Aku pasti percaya. Aku juga nggak bodoh kayak gitu kan. Aku tetap optimis sama gizi kayak gitu. Karena apa? Karena ibuku yang ngasih tahu kayak gitu. Aku dulu aja susu kok, semuanya nggak pakai ASI. Satu keluarga, satu saudara itu nggak pakai ASI. Dulu kakakku meninggal 2 tuh karena step kayak gitu, panas tinggi kayak gitu. Terus sekarang aku sudah, ibuku anaknya 6, terus aku itu sebenarnya udah 4 kayak gitu. Aku udah 4, meninggal 2, nggak tahu laki-laki apa perempuan. Yang penting kalau bapak ibuku, kalau dia itu sebenarnya belum ada nyawanya ya, jadi ya nggak aku buang sembarangan kok.
ya aku buang di tanah kayak gitu. Udah ya, aku mau nyiapin, aku tadi belajar nguncir-nguncir rambut loh kayak gitu. Terus aku tarik kayak gitu ke bawah semuanya, ke belakang kayak gitu. Kalau di Kelabang ada loh yang dari sini, dari sini, dari sini kayak gitu. Kalau memang suami yang pingin ya aku nggak apa-apa. Kalau aku pingin tapi aku sakit melahirkan itu yang aku nggak kuat. Aku bener-bener ini anak aku tuh zikir banget, zikir sampai nggak operasi itu loh. Kalau operasi mahal kan 5 jutaan kayak gitu. 5 juta tuh mahal zaman dulu aku tuh. Sekarang aku mau kayak gitu, aku kalau dibelikan lagi, aku kan nggak bisa pungkirin ya kalau aku suka banget kayak gitu fotografi kayak gitu, nggak boleh malas juga kayak gitu kak. Kalau teman-temanku di desa, di kota, aku bisa aja tempat-tempat bermain aku sejak kecil kayak gitu, tapi nanti lihat aja ya. Kalau kayaknya alam itu mendukung banget kayak gitu. Yang nggak mendukung itu apa ya, anak aku itu masih kecil kan, dia butuh perhatian, tapi aku percaya kayak gitu. Anak kalau udah pinter ya pinter aja kayak gitu, dia aku stimulasi dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Kalau udah aku marahin ya paling aku cium-cium kayak gitu. Tapi yang nggak tak marahin, marahin yang kalau kecuali aku di luar kontrol kayak gitu ya, biasalah kayak gitu. Ada memang kalau padahal aku sudah, dia nggak mau pisah kayak gitu, nggak mau apa jarak jauh kayak gitu. Aku kan sebenarnya sama ibu, kamu di sini, suamimu kerja aja di sana. Terus habis itu dia nggak mau bu, nggak mau pisah sama aku. Aku juga sudah saranin kayak gitu, aku di sini aja sama ibu aku. Dia nggak mau juga. Iki aku pikir kayak itu cek bedine keluargaku apa itu apa numpang rezekinya kayak gitu loh. Apa ya namanya itu, cek wedine sih, maksudnya kayak gitu loh. Aku pakai cara lain aja mungkin. Kalau istrimu apa istrimu, kalau istri itu minta apa-apa ya diturutin aja, aku sih diturutin aja. Kalau punya uang kan aku semua yang manage ya, jadi aku cuma tanya perlu beli ini enggak, perlu beli ini enggak. Tapi kalau masalah hobi aku nggak bisa tahan kayak gitu. Aku nggak bisa tahan kalau menanam kayak bunga-bunga, bagaimana aku merawat rumah itu nggak bisa ditahan kayak gitu. Tapi kalau masalah yang kayak mas batangan, mas batangan, ya, mas batangan, terus ya enggak lah, guyon-guyon investasi gitu harus dibicarakan berdua kayak gitu. Udah ya, aku mau bicara apa sekarang, mau frugal living. Aku tadinya mau keluar loh, mau beli, aduh gak kuat aku suruh keluar. Kalau suka sidat ini aja berangkat ya, ya apalah, fleksibel banget gitu loh, cara ngatur rumah tangga itu mudah kayak gitu loh. Ini aku seneng banget sih bisa jadikan, aku nggak bisa mengulang hari ini omonganku itu sebenarnya untuk mengingat aku sendiri sih. Kalau aku lagi sempet ya, kalau aku disuruh terusan kayak gitu aku ngalir aja lah. Rezeki itu ada yang ngatur kayak gitu, jodoh, rezeki, maut itu ada yang ngatur kayak gitu. Aku sebenarnya mau berhenti, tapi kalau insting aku tuh kayak gitu, tapi kayaknya salah ya kalau aku berhenti. Nanti aku dipikir apa ya, memendam emosi kayak gitu. Kayaknya aku nggak enjoy sama teknologi kayak itu, nggak adaptasi. Itu nggak sekedar adaptasi loh, tapi enjoy juga kayak gitu loh. Terus mengingat banyak sekali ya yang yang punya kayak gitu loh. Aku sih belum punya. Yang kalau teman aku coba dikasih adik aku tuh suka sih sebenarnya. Kenapa adikku sebenarnya gengsi juga loh. Aduh, kayak mbak ini orang Jawa itu jarang ya yang kaya. Aku suka orang Jawa itu kaya kayak gitu. Kalau aku suka orang Cina itu pakai batik kayak gitu, putihnya tuh coraknya itu kelihatan kayak gitu.
jadi kayak bagus gitu loh. Makanya aku suka batik, aku suka batik banget kayak gitu. Kayak adikku ya, kalau orang kaya itu ya nggak tahu ya, dari Allah kayak gitu. Ada yang kaya itu sebenarnya enak, kaya itu sebenarnya enak, tapi aku mau masak apa hari ini, jawab ayo. Aku sebenarnya bisa aja minta Pak suami ngerayu lagi kayak gitu, ayo dibukain. Sebenarnya bisa aja sih, aku cuma satu kali ayo mau dibukain, tapi dia takutnya nanti kamu ngobrol habis itu digodain dia. Aku juga takut, aku ngerti perasaannya dia kan, takutnya. Tapi dia sibuk loh, kayaknya dia tuh udah mapan. Itu pasti kamu cari utangan loh, kok bisa sih? Kok bisa sih? Oh, nggak ada utangan ya, nggak apa-apa lah kalau memang bisa dilunasin kayak gitu, setahun kayak gitu, setahun berapa aku mau loh. Aku bayarnya setahun aja Pak, per tahun kayak gitu. Atau kamu gratis seumur hidup? Kayak gitu. Aku sebenarnya nggak tahu ya, kok tiba-tiba banyak orang yang kayak kenal aku takut kayak Mbak Yanti kayak gitu. Kok tiba-tiba banyak orang yang kenal aku kayak dia lihat aku kayak gitu. Aku ya diem aja, aku malu loh. Kalau aku nggak malu jadi anak petani, aku nggak malu. Yang aku malu itu aku nggak bisa ngontrol apa ya, nafsu aku untuk terus di sini karena mengingat subscribeku. Tapi aku nggak bisa mengulang hari ini kayak gitu. Aku nggak bisa mengulang hari itu, meskipun Allah itu maha mengulangi. Aku nggak bisa kok. Aku nggak mau nggak mau lah aku dengan wajah yang sama. Aku bikin operasi plastik, aku Melinda D ya gitu. Ya ampun, Melinda D ya, aku suka sih, tapi kok kayak gitu ya kalau di operasi plastik kayak gitu. Aku apanya yang perlu diperbaiki coba, apanya yang mau dirambah ya Pak? Kalau aku berhias, aku juga kalau sama adikku sama ibuku ya diajarin sih make up kayak gitu ya. Ibu aku aja perias tuh profesional banget ya. Kalau merias aja ibuku pakai konde kayak gitu ibuku. Nggak ya, biasalah. Aku nggak bisa kerok alis aja, nggak bisa. Aku belajar sih aku, tapi aku nggak usah wes pakai kerak-kerak alis kayak gitu. Kalau ibuku ya udahlah, kalau pingin kayak sedar tahu kalau kamu dandan pakai lipstik aja. Dulu kan aku pakai apa, nggak usah pakai bayangan hidung, pakai pakai alis nggak usah kayak gitu, pakai ini nggak usah. Ibu aku kalau dandan itu yang praktis-praktis saja Bu. Tapi kalau kayak Deddy Corbuzier tuh bagus kayaknya Bu, kayak Carlina itu bagus kayak gini. Aku belum sempat aku di dandan yang bagus. Ada sih tren-tren di majalah, tren dandanan tahun 2004 ada kayak gitu. Tapi aku ngapain juga, Pak suami kan, Pak suamiku juga nggak dandan, aku juga ya dandan seadanya kayak gini juga. Nggak terlalu, aku mesti lihat, tanya suami dulu, aku dandan nggak usah. Ya kamu nggak usah neko-neko kayak gitu. Ini aku mau 13.31, tapi aku nggak bisa ninggalin vlog aku ngehormatin banget vlog ini loh. Aku nggak mungkin sembarangan ngasih kalau memang burem-burem kayak gitu. Kayak aku angkat-angkat itu nggak selamanya aku kayak gitu, karena urgent aja suamiku lupa, aku suruh Pak habis kayak gitu. Aku mesti, dia tuh soalnya bacanya novel kayak gitu, dia suka baca kan novel, nggak tahu bahasa bahasa apa ya, bahasa Yunani kali. Terus bahasa Yunani kayaknya dia. Kayak aku tuh banyak temanku loh, Mbak Nani, Betty, satu saudara Yudo, aku lupa satunya Yudo, siapa lagi juga ya, aku nggak tahu. Mungkin sudah adikku nggak jawab, kalau mungkin dia sudah apa ya, jadi apa nggak tahu. Aku nggak banyak ngikutin kayak gitu. Mungkin adikku yang dari dulu Facebookan kayak gitu. Udah jangan cerita-cerita Mbak Lili aja, mengenang masa lalu itu seneng sih, seneng banget. Aku suka bapakku ikut di Eratek itu membajak sawah di sana, aku ikut bermain-main di sana kayak gitu, di Kentangan kayak gitu. Apa yang aku, kalau bapakku memang jadilah dirimu sendiri kayak gitu, nggak usah ngikutin arus. Bapak itu mampunya kalau
mampunya kamu beliin apa, aku mau kalau ada bapakku aku mintanya Etios kayak itu, kamu nggak usah lihat yang lain. Tapi buat bapak apa aku kayak gitu, aku paling kalau kerja kayak gitu. Kalau bapak tuh beda, bapak tuh suka mereknya itu yang kayak kuat kayak gitu. Bapakku sukanya itu ya dari dulu pernah beli Mitsubishi itu kuat banget untuk angkut-angkut barang kayak gitu. Pernah aku ada angkut barang ke sini, aku tuh pakai apa ya, mobilnya lama banget. Kalau dulu kan angkut-angkut kursi ini pakai Mitsubishi, apa itu mobilnya bapakku yang dulu, bapakku nggak tahu, aku nggak tahu juga ya. Bapakku tuh kayak sedih terus sejak nggak ada ibu, itu kayak flashback banget, tapi tetap nikah kayak gitu. Bapakku, aku berkisah tentang bapakku yang tetap flashback tapi tetap nikah ya. Bapakku kan ibuku istri bukan kedua sih, bapakku bercerai, terus ibuku menikah sama bapakku kayak itu. Ibuku itu bapakku kos di rumah ibu aku kayak gitu. Bapakku nggak sempat lulus kayak gitu, tapi ibuku udah jadi sarjana itu dapatnya. Bapakku Ibuku punya link kayak gitu ya, teman-teman, Pak ini lho Pak, kesini Pak, kalau ada udah tahu Pak kayak pengadilan ini Pak siapa itu Pak, kalau ngurus akte kelahiran Pak Mustajab sekarang Pak gitu. Kalau ngurus apa itu apa bapakku KTP apa udah tahu syaratnya apa aja dulu, apa namanya itu ya, persamaan upres itu ya, ibuku tahu banget. Ibuku yang dorong banget bapakku jadi ikut upres persamaan kayak gitu. Bapakku kan ST nggak lulus kayak gitu, jadinya ST nggak lulus apa STM ya, aku nggak tahu. Ibu aku kok upresnya mungkin langsung SMP bisa atau SMA bisa ya, aku nggak tahu lah. Ini aku mau ngantar anakku, ini udah habis baterainya, aduh. Ayo yang udah banyak loh di Ambon udah ada vlognya, apa Ibu Kartini kekinian di Ambon di ya wes kayak gitu. Oh sekarang udah banyak, makanya Pak Harto kenapa ya jadi pahlawan nasional, kok di apa ya, dipending atau gimana ya kayak gitu, masih masa gagal sih. Padahal mungkin bukan termasuk pahlawan nasional, itu mungkin sebelum perang ya. Kalau setelah perang itu namanya apa ya? Nggak tahu aku. Kalau sebelum perang tuh udah kayak apa ya? Aku nggak tahu aku. Akhirnya apa ya? Kalau Nelson Mandela itu aku jadi lupa. Pencinta lingkungan tuh apa sih? Lewat lewat dunia itu paling kayak kayak gitu. Aduh, aku mau nganter anak aku kayak gini. Aku pingin aku pingin berhenti loh. Tapi tapi aku kalau bisa beli, aku makasih ya kalau bisa beli. Sebenarnya aku kepingin udah Pak suamiku bangun, ini bangun untuk ke 28 aja.